Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nona Khairul Nur Aini dari kelas 94 dan dari nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Mataram. Yuk simak video berikut ini. Kerajaan Mataram. Mataram adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya, yaitu putra Ki Ageng Pemanahan yang mendapat hadiah sebidang tanah dari Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atas jasanya dalam mengalahkan Arya Penangsang. Pemimpin kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsang, Amangkurat I, dan Amangkurat II. Kehidupan politik. Yang pertama yaitu Sutawijaya. Sutawijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya memerintah pada tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo, yang berarti Panglima Perang dan Ulama mengatur kehidupan beragama. Sutawijaya wafat pada tahun 1601 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Jolang. Peninggalan dari Sutawijaya antara lain Masjid Agung Kota Gede dan Kerajinan Perak. Yang kedua yaitu Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi dan bergelar Prabu Hanyokroowati atau dikenal sebagai Panembahan Seto dengan Krapyak, karena Prabu Hanyokroowati wafat setelah kecelakaan berburu di hutan Krapyak. Setelah Mas Jolang wafat pada tahun 1613 Masehi, maka pemerintahan jatuh ke tangan putra keempatnya yaitu Adipati Martopuro. Adipati Martopuro menderita penyakit saraf sehingga tahta beralih kepada putra sulung Raden Mas Jolang yaitu Raden Mas Rangsang. Salah satu peninggalan dari Raden Mas Jolang adalah Masjid Patok Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga yaitu Raden Mas Rangsang. Sesudah naik tahta, Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo atau dikenal sebagai Sultan Agung yang memerintah Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa karena VOC ingin menguasai monopoli perdagangan di Pulau Jawa. Maka Sultan Agung mengirimkan pasukan pada tahun 1628 sampai 1629 Masehi untuk menyerang VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Adipati Baurekso yang dibantu Adipati Ukur dan Suro Agul-Agul. Namun usaha tersebut akhirnya gagal.
Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi dan dimakamkan di Imogiri. Setelah Sultan Agung wafat, beliau digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Peninggalan dari Raden Mas Rangsang antara lain Komplek Makam Imogiri, Kitab Serat Sastra Gending, Segara Wana dan Syuhroto, dan Bangsal Dudo. Yang keempat yaitu Amangkurat I. Pada tahun 1646 Masehi, Raden Mas Sayidin dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Mataram dan bergelar Susuhunan Amangkurat Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagomo atau yang lebih dikenal dengan nama Amangkurat I. Amangkurat I memerintah pada tahun 1646 sampai 1677 Masehi. Pada masa Amangkurat I, Mataram justru menjalin hubungan dengan VOC Belanda. Bahkan Belanda diperkenankan membangun benteng di wilayah Mataram. Karena intervensi Belanda tersebut dan tindakan kesewenang-wenangannya, akhirnya terjadi pemberontakan pada masa Amangkurat I. Di antaranya adalah Pangeran Trunajaya dari Madura yang berhasil menduduki ibu kota kerajaan Mataram, yaitu kota Pleret. Amangkurat I pun melarikan diri ke Tegalwangi sehingga dikenal dengan nama Sunan Tegalwangi. Kemudian Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II. Peninggalan dari Amangkurat I antara lain Benteng Westenburg dan Masjid Jami Pakujan. Yang kelima yaitu Amangkurat II. Sesudah naik tahta, Raden Mas Rahmat bergelar Amangkurat II. Ia memerintah pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Amangkurat II mendapat julukan sebagai Sunan Amral. Hal itu disebabkan karena ia suka memakai seragam Angkatan Laut Admiral Belanda. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Mataram. Amangkurat II sendiri menyingkir ke pedesaan dan mendirikan ibu kota Mataram baru di Wonokerto yang kemudian diberi nama Kartasura. Amangkurat II meninggal pada tahun 1703 Masehi. Salah satu peninggalan dari Amangkurat II adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Setelah wafatnya Amangkurat II berdasarkan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Ngayogyakarta diperintah oleh Raja Mangkubumi bergelar Hamengkubuwono I, sedangkan Kasunanan Surakarta diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono III. Pada tahun 1757 Masehi, berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Daerah Mangkunegaran diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Pada tahun 1813 Masehi, Kasultanan Ngayogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman.
Wilayah Pakualaman diperintah oleh Pakualaman yang semula Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pada masa Mataram ini tumbuh pula kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa asli Hindu, Buddha, dan Islam. Di antara tradisi Islam yang masih berkembang sampai sekarang adalah upacara grebek, di antaranya grebek Syawal yang diselenggarakan pada 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, dan grebek Maulid pada bulan Rabiul Awal yang diakhiri dengan perayaan sekaten atau Syahadatain, yang merupakan tradisi warisan dari Sunan Kalijaga. Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau berhasil membuat sistem penanggalan kalender Aguge atau kalender Jawa yang merupakan penggabungan antara kalender Islam Hijriyah dengan kalender Saga Hindu. Kehidupan ekonomi Mataram bertumpu pada sektor agraris sehingga pertanian dan perkebunan yang menjadi tumpuan ekonomi utama. Bahkan pada saat Sultan Agung menyerbu VOC di Batavia, prajurit Mataram diperintahkan untuk membuka pesawahan di daerah Karawang, sehingga sampai sekarang daerah Karawang dikenal sebagai wilayah lumbung padi. Sebab runtuhnya Kerajaan Mataram. 1. Tidak adanya penguasa yang cakap setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo. 2. Adanya intervensi VOC Belanda dalam pemerintahan Mataram. 3. Adanya perebutan kekuasaan di antara keluarga raja. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.